Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Kita tidak melihat bangku kosong, kita tidak melihat kanan kiri, tapi kita mau melihat Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah memberikan kita berkat-Nya, pemeliharaan kita 1 minggu yang lalu. Kita percaya semua saat kita membawa hati kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan, hati Tuhan disenangkan dan berkat-Nya dicurahkan bagi kita semuanya. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang baik, yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau baik, sangat baik, amat baik. Kami boleh merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan seminggu yang lalu. Kami boleh merasakan pemeliharaanmu, kami boleh merasakan pertolonganmu yang begitu ajaib Tuhan. Dan saat ini kami sudah ada di dalam rumah Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami, pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Itulah ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan dengan penuh sukacita, karena inilah yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu, dan inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja
rindu memandang wajah-Mu lagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lagi Yesus. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang kami sembah, dan hanya Engkau pribadi yang harus kami sembah Tuhan. Tiada pribadi yang lain selain Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Oh terima kasih Tuhan. Hati kami meluap-luap dengan sukacita Tuhan. Hati kami bersukacita di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa hadirat-Mu, bahwa Engkau sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali bersorak-sorai mengagungkan nama-Mu Yesus, karena hanya nama-Mu yang kami agungkan dan kami tinggikan. Urapi kami semua Tuhan, sehingga pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah yang kami kerjakan hari ini menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami peraskan doa kami ini. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara Bapak untuk bangkit berdiri. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah hati kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Haleluya. Dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah, haleluya. Bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Haleluya. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Haleluya. Dari surga,
Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di saatnya kita akan menikmati firman Tuhan dan kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita akan pujikan. Hari-hari ini kita mungkin mendengar bahwa suasana tidak semakin baik. 3 tahun yang lalu kita sudah ditekan dengan COVID, Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga perhatian kita hanya tertuju untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita. Mungkin kita lupa dengan apa yang menjadi tugas gereja Tuhan pada saat ini, yaitu untuk memberitakan kabar sukacita bagi banyak orang. Tahun ini kita sudah diberitakan dengan hal yang tidak baik. Kembali kita menguras pikiran kita, bagaimana cara hidup menjalani kehidupan di tahun yang mungkin bagi dunia adalah resesi, mungkin bagi dunia adalah kegelapan. Tapi saatnya anak Tuhan, gereja Tuhan pada tahun-tahun ini atau tahun ke depan untuk menjadi cahaya dan terang bagi orang yang belum kenal Tuhan, bagi dunia. Kita minta Roh Kudus untuk kita mampu melakukan amanat agung Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi setiap orang yang belum mengenal Dia, atau bagi saudara kita yang undur, agar mereka juga mendapatkan kasih karunia, diselamatkan. Kita butuh urapan Tuhan, kemuliaan, api kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kita butuhkan. Haleluya. Karena kita berkumpul saat ini, memohon belas kasihan Tuhan, memampukan kita untuk bisa melakukan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Mampukan kami. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus,
ini sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasih curahkan kuasa Roh kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan.
Seperti pujian ini Tuhan, kami butuh belas kasihan-Mu. Kami butuh Engkau Roh Kudus untuk kami mampu melakukan tugas pelayanan kami. Engkau tidak melihat apakah kami pria, wanita, anak-anak, muda, remaja, tua, kami punya tugas sama untuk melayani Tuhan, untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami saat ini Tuhan. Ini hati kami buka selebar-lebarnya di hadapan-Mu Tuhan. Tiliki, selidiki hati kami. Apakah kami punya roh yang melayani Engkau lagi Tuhan? Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi beliau Tuhan. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan beliau. Sehingga isi hati Tuhan, apa yang Kau mau dapat tersampaikan bagi kami semua jemaat di tempat ini. Dan kami dipuaskan, kami diteguhkan untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan dan kami peralasannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semuanya percaya sama-sama berkata, amin. Ini kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Lanjut Bapak Saudara, kembali pagi hari firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eva Prajogo Haryanto. Waktu dan tempat saya serahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Sudah lama kita tidak bersua, tetapi pada kesempatan ini Tuhan mempercayakan saya lagi untuk menyampaikan kabar baik buat kita. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan segenap pengurus GPDI Sion Permai. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menggairahkan hidup kita dan membuat kita ini paham. Walaupun kita ini manusia biasa, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Tirukan saya sampaikan sesuatu, saudaraku. Saya orang biasa, tetapi sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin, haleluya. Firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah orang biasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa di sini ada orang yang super? Sehingga bisa terbang begitu? Tidak ada, ya. Kita semuanya orang biasa, memiliki kelemahan yang sama, bisa sakit, ya mungkin punya selera makan yang sama, bisa rekreasi dan seterusnya. Kita orang biasa. Tetapi Alkitab akan berbicara kepada kita, walaupun kita orang biasa, tetapi bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya mau sedikit cerita Bapak Ibu Saudara, nanti kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Google ya, di Morowali Mandar itu ada seorang anak TK, umurnya kurang lebih 4 tahun, nanti Saudara bisa lihat di sana. Ayahnya meninggal dunia, ibunya lumpuh, dia punya kakak yang cacat mental dan adiknya yang masih 2 tahun. Namanya Muhammad Ali, saudara. Tetapi anak ini luar biasa. Kenapa? Bangun pagi dia sudah masak, saudaraku, untuk ibu dan 2 saudaranya, yang satu cacat, yang satu masih 2 tahun. Jadi sebelum dia sekolah TK, itu orang tuanya dikasih makan, kemudian kakaknya yang cacat mental didulang, saudaraku, disuapin. Setelah itu baru dia bersekolah TK. Dia hanya membawa bekal nasi dikasih garam saja. Nanti di sekolah selesai pulang, dia bekerja, saudaraku. Bekerjanya apa? Ikut orang yang punya kebun langsat, ya, langsep itu loh, saudaraku. Dia dapat upah sehari bisa 10 sampai 20 ribu. Nah, itulah yang membuat dia bisa bertahan hidup. Saya melihat tayangan ini, hati saya seperti tersayat begitu. Ini anak kecil baru TK, tetapi bisa menghidupi 3 orang yang ada di rumahnya, 4 dengan dia.
dia menjadi tulang punggung. Ini anak biasa, tapi bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada lagi satu kisah, nanti menarik sekali. Itu di Cina ada seorang anak perempuan usia 6 tahun namanya Haisun. Itu juga demikian. Dia merawat mamahnya yang gila, saudaraku. Papanya bekerja dan sempat kecelakaan sehingga kepalanya ini agak botak gitu. Setiap pagi dia harus masak, dia harus cuci baju orang tuanya, dan dia harus memandikan orang tuanya, memberikan obat untuk orang tuanya. Nanti kalau orang tuanya, karena dia tinggal di pegunungan, hawanya sangat dingin bersalju, orang tuanya keluar, hilang ke entah kemana, dia mencari, saudara. Ini juga anak yang biasa, tetapi bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita yang ada di sini, orang biasa juga, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan belajar dari Alkitab. Kita akan membaca Yakobus pasal 5 ayat 17 hingga ayat 18. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bacakan ayat ini ya. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18 mulai. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Nah, dari ayat ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, sesuatu yang luar biasa bisa dilakukan oleh orang biasa. Katakan amin. Itu yang pertama. Jadi walaupun kita orang biasa, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba untuk melihat dari bahasa asli Alkitab. Kata manusia biasa itu dikatakan sebagai homoiopates. Homoiopates itu memiliki pengertian mengalami hal-hal yang sama. Artinya kita memiliki sifat dasar yang sama, tunduk kepada perasaan atau emosi yang sama, bisa terkena kelemahan yang sama. Dan di dalam Alkitab, kata homoiopates atau orang biasa itu hanya ditulis 2 kali. Yang pertama di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17, itu menyangkut tentang kehidupan Elia. Yang kedua adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 15, itu bicara tentang Paulus. Keduanya sama-sama orang biasa, tetapi dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa karena Tuhan berkenan. Katakan Tuhan berkenan. Kalau Tuhan itu berkenan kepada kita, apapun yang menjadi pergumulan kita yang secara akal ini tidak mungkin, tetapi oleh Tuhan akan diwujud nyatakan secara real. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa apa ya yang menghambat mujizat atau keajaiban itu? Yang menghambat itu adalah pikiran kita sendiri. Seringkali kita mengatakan, opo yo iso? Wong aku wong koyok ngene kok melakukan sesuatu yang luar biasa, opo yo iso? Siapa yang membatalkan keajaiban itu? Kita. Pikiran kita yang membatasi. Saya pernah melakukan satu uji coba Bapak Ibu Saudara. Belalang pelompat itu kalau melompat sampai 1 meter. Kemudian saya tangkap, saya masukkan toples. Toplesnya kerupuk gitu. Ya, tak tutup. Kasih makan. 2 minggu ketika toplesnya dibuka, dia tidak bisa melompat 1 meter. Dia hanya bisa melompat setinggi toples. Saudara. Artinya apa? Orang yang terbiasa melakukan hal yang biasa tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Coba lepaskan tutup ini, ya, yang membatasi ini. Kita akan melompat kembali lebih tinggi dari apa yang sebelumnya. Maka dari itu biasakan hal-hal yang benar dan jangan membenarkan hal-hal yang biasa. Kita harus mulai belajar di sini. Di situ kalau kita melihat,
Elia biasa loh. Sama dengan kita. Mungkin pada waktu itu Elia karena biasa dia kemana-mana jalan kaki. Kita bisa masih naik Gojek, saudaraku. Iya kan? Tetapi kita melihat ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup mereka. Nah, itulah sebabnya jangan pernah kita membatasi kapasitas rohani kita. Kita ini sudah ikut Tuhan sekian lama. Mari kita lihat kadar imanku itu sampai di mana saat ini. Kok selama ini saya tidak pernah mentas dari pergumulan hidup. Jangan-jangan ada kendala. Kendalanya apa? Alkitab bilang dosa. Di dalam Yeremia pasal 5 ayat 25 di sana dikatakan kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesuatu yang baik tidak pernah akan datang menjumpai kita ketika kita berada di dalam kesalahan. Ketika kita berada di dalam dosa. Yuk kita mulai introspeksi diri. Bapak Ibu Saudara masuk di dalam kamar, kalau takut mengaku di depan umum, mengaku di depan kaca. Introspeksi, tanya itu orang yang ada di dalam kaca itu, yang Anda lihat pertama kali. Apakah masih ada dosa di dalam dirimu? Apakah masih ada kesalahan di dalam dirimu? Kalau itu masih ada, selesaikan. Maka kita akan mendapatkan satu pencerahan dari Tuhan, kita akan melihat keajaiban-keajaiban itu, Bapak Saudara. Ya. Jadi itu yang pertama. Walaupun orang mengatakan, kamu tuh manusia biasa, gak apa-apa, Saudaraku. Ketika kita berkolaborasi dengan Tuhan yang luar biasa, apa yang tidak mungkin untuk tidak dilakukan oleh Tuhan? Semuanya bisa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu mungkin saya pernah bersaksi di tempat ini. Ketika anak saya yang terakhir lahir itu, dia lahir prematur 7 bulan 1 minggu dan harus dioperasi. Dan setelah dioperasi dia masuk di ruang inkubator 2 hari itu tidak bisa lepas dari oksigen. Ya, begitu dilepas biru. Istri saya 2 hari itu saya melihat hampir tidak ada, ya, karena sudah sambat tidak kuat. Aku tidak kuat, Pi. Saya hanya bisa berkata, Mi, naikkan strata imanmu sama dengan imannya Papi. Saya sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga, saya harus lebih kuat dari keluarga saya. Saya tidak mau kelihatan lemah, saudara. Iya, tapi aku sudah tidak kuat. Itu di rumah sakit, saudara. Kemudian saya panggil susternya. Suster, istri saya sudah tidak sanggup lagi seperti ini, bagaimana? Oh iya, saya dilihat, tunggu dokternya datang ya, sebentar, 1 jam saudara, tidak datang-datang. Lalu saya mengambil inisiatif, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan kau tunjukkan kepadaku. Istri saya tidurkan di kursi, saya kasih bantal, kakinya saya ganjal tempat sampah saudara. Lalu saya terapi kakinya. Dan puji Tuhan sadar dan bisa duduk. Ya, begitu sudah duduk enakan, susternya baru datang setelah 1 jam lebih. Sudah enggak apa-apa ya. Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini saudaraku. Rasanya muangkel, tapi yang saya ini hamba Tuhan, ya wis lah wong sing penting istriku sadar gitu. Kemudian hari yang ketiga, anak saya masih belum bisa dilepas oksigennya. Lalu hari yang ketiga dicek ulang, ternyata katup jantungnya lubang 3. Itulah sebabnya anak saya tidak bisa bernafas. Dokternya geleng-geleng kepala, loh kok iso? Ya segala kemungkinan bisa saja terjadi. Kemudian istri saya mendengar itu lemes saudaraku. Kembali saya rangkul, Mi, naikkan strata imanmu sama dengan imannya Papi. Tak kuat-kuat no saudaraku. Karena apa? Ketika melihat situasi yang seperti itu, ini secara jasmani atau rohani itu turun 1 grade, saudaraku. Tapi saya terus memacu imannya istri saya. Iya, Pi. Lalu istri saya sudah tidak kuat, lalu kontak kepada semua anak.
Lalu anak saya yang pertama berkata, Mi, Ishak mau doa puasa khusus buat adik. Istri saya bilang, jangan hanya Mas saja, kita semua satu keluarga akan doa puasa 1 hari. Itu namanya puasa Daud, saudaraku, puasa untuk orang sakit. Saya pernah belajar itu. Kami puasa hari Kamis. Kamis malam kita adakan pujian dan penyembahan. Hari Jumat anak itu dicek ulang. Ini sudah dakdikduk lagi. Saya bilang, Mi, besarkan imanmu, Mi, besarkan imanmu. Iya. Iya. Saya bisa memahami karena dia yang lahir, saudaraku. Iya kan? Lalu begitu dicek, dokternya heran. Loh, ajaib. 3 lubang katup jantungnya itu tertutup semua. Jadi orang biasa bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa melakukan perkara yang besar. Murid-murid bertanya kepada Yesus, kenapa aku tidak bisa mengusir roh jahat ini? Yesus berkata, jenis ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Kita orang biasa memang, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberikan satu terobosan baru buat setiap kita yang sudah putus asa. Kita punya Tuhan yang hebat. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ternyata Engkau hebat buat kehidupanku. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Dia adalah Allah yang sanggup melakukan itu buat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang luar biasa bisa dikerjakan dengan doa yang sungguh-sungguh. Tadi kita sudah membaca bahwa Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh itu bukan hanya dengan berdoa dengan kata-kata verbal biasa, bukan. Tetapi dia berdoa dengan imannya. Bukan hanya menggunakan bahasa verbal, bahasa yang bisa dimengerti, bahasa akal budi yang orang lain tahu. Tetapi roh kita yang bicara kepada Tuhan. Ketika akal budi kita sudah tidak lagi bisa berbicara, merangkai kata, maka roh yang ada di dalam diri Anda, itu yang berbicara kepada Tuhan. Saya mencoba melihat kata sungguh-sungguh ini, berdoa dengan sungguh-sungguh ini, di ayatnya yang pertama ini, dalam terjemahan yang lain, saya mengambil dari Green's Literal Translation. Di situ dikatakan, Elijah was a man alike feeling to us, and he prayed in prayer for it not to rain, and it did not rain on the earth 3 years and 6 months. Kata bersungguh-sungguh itu diterjemahkan, berdoa yang sungguh-sungguh itu diterjemahkan dengan prayed in prayer. Berdoa di dalam doa. Saya merenung, saudara. Piye ki berdoa di dalam doa itu piye? Dalam pikiran saya terbatas tidak mengerti, tetapi Roh Kudus memberikan satu pencerahan. Berdoa di dalam doa itu adalah bukan lagi akal budi kita yang menuntun, tetapi roh kita yang berbicara. Ya, coba kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 28. Roma pasal 8 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di sini kita lihat. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya ketika kita lemah, kita tidak lagi mengerti ucapan apa yang akan kita ucapkan kepada Tuhan. Tetapi roh yang ada di dalam diri kita itu mengucapkan sesuatu kepada Tuhan. Dan Allah menyelidiki apa maksud roh itu. Apa yang terkandung dalam hati nurani kita. Menyelidiki. Sehingga muncullah ayat 28. Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebajikan buat kita. Apa yang tidak mungkin secara akal, itu akan dilakukan Tuhan. Karena apa? Roh kita yang berdoa. Seringkali kan kita hanya menekankan berdoa dengan bahasa verbal, itu bukan salah, saudara. Bukan salah. Tetapi pada titik-titik tertentu ketika kita lemah, tidak lagi bisa berbicara dengan bahasa verbal atau bahasa akal budi, bahasa yang bisa dimengerti orang lain, roh kita akan bicara. Ketika roh kita bicara, iblis tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan. Karena itu adalah bahasa rahasia. Coba kita lihat. 1 Korintus pasal 14, ayatnya yang kedua. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang apa? Yang apa? Kalau rahasia itu iblis bisa tahu enggak? Enggak tahu. Orang pun tidak tahu apa yang kita perkatakan. Itulah sebabnya Allah menyelidiki maksudnya. Dan Allah turut bekerja bersama-sama. Apa yang tidak mungkin secara akaliah, itu akan terjadi, saudaraku. Banyak hal yang saya lihat di lapangan ketika Tuhan membawa kita pada satu pengalaman hidup. Banyak orang ditolong ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh itu seperti apa toh Pak? Kalau kita berdoa sungguh-sungguh itu kita tidak bisa mendengarkan suara lain. Kita tidak bisa mendengar. Walaupun banyak orang lalu lalang kita tidak pernah bisa tahu. Karena fokus kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mencapai titik kenikmatan dalam doa. Kalau Bapak Ibu sedang berdoa, Bapak Ibu berdoa sekedar laporan atau menikmati doa itu. Sehingga kita mencapai satu titik kenikmatan di dalam doa. Kalau kita sudah mencapai titik kenikmatan berarti kita sudah klik dengan Tuhan. Dan Tuhan nyambung dengan apa yang kita katakan. Dan Tuhan nanti tidak lama lagi dia akan turun tangan untuk bisa menolong kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Doa itu yang dinaikkan dengan kerendahan hati itu akan menggerakkan lengan Tuhan dan akan mewujud nyatakan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang real. Yang tidak mungkin secara akal itu oleh Tuhan akan diwujudkan secara real. Sebab apa? Sebab orang yang sungguh-sungguh berdoa itu adalah orang yang punya iman yang tangguh. Walaupun imannya kecil sebesar biji sesawi, tetapi dia berpegang teguh sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Masih abstrak, belum kelihatan. Dilanjutkan dengan kalimat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gitu loh. Yang abstrak itu bisa kita lihat ketika kita menggunakan iman kita secara maksimal. Kita akan melihat, iya ya, nek tak lihat-lihat itu kok koyok mimpi. Ternyata ada sesuatu yang Tuhan lakukan melalui iman kita. Kita melihat doa yang dari orang biasa namun bisa melakukan sesuatu yang luar biasa adalah Elia tadi, bisa menghentikan hujan. Ya. Kemudian bisa menurunkan api dari langit. Matahari bisa berhenti atas doa Yosua. Matahari akan mundur atas permintaan Hizkia. Itu hasil dari doa yang sungguh-sungguh. Nah,
Kita ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh atas kelemahan kita, atas kekurangan kita, atas pergumulan kita, bisa enggak ya terwujud secara real? Kalau mengacu kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Elia orang biasa sama dengan kita, berarti Elia dan kita sama. Tetapi kenapa doanya Elia dijawab? Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada waktu Hana berdoa, karena dia tidak punya anak, dia berdoa di dalam bait Allah, datanglah Imam Eli. Hei, kamu mabuk ya? Berdoa kok enggak jelas omongannya. Dia sedang berdoa di dalam roh, saudaraku. Imam Eli tidak tahu. Bapa di surga yang tahu. Akhirnya dia diberi anak yang namanya Samuel. Sesuai dengan permintaannya. Nah, sekarang apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Jangan terus kita mengatakan, aku ki manusia biasa loh, ra iso apa-apa. Jadilah oleh perkataanmu. Tetapi ketika engkau mengatakan sesuatu yang benar, membiasakan berkata yang benar, maka sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah kita membenarkan hal-hal yang biasa. Kalau itu biasa. Jangan kita berkata demikian. Kita tidak pernah akan melihat sesuatu yang besar. Ya. Kemudian yang ketiga, hasil dari orang biasa yang beriman dan dilakukan dengan sungguh-sungguh ialah keajaiban. Elia berdoa, jangan turun hujan 3,5 tahun, tidak turun. Dia berdoa lagi, turun hujan, turun saudaraku. Apakah di waktu-waktu seperti sekarang ini masih terjadi? Masih. Saya seringkali melihat dan mengalami itu. Ketika saya pelayanan di daerah Jember, saudaraku, melalui pemutaran film, begitu film di setel di lapangan, orang sudah penuh di lapangan, hujan deras turun, saudaraku. Lalu saya berkata begini sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ajak mereka berdoa. Aduh, tidak masuk akal Tuhan, wong salah lapangan orang percaya Tuhan. Tapi kok kau suruh untuk berdoa. Tapi saya tunduk pada otoritas itu. Dan saya ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu jangan tinggalkan lapangan, kita akan berdoa. Serentak seperti anggota paduan suara. Dongane wong Kristen ora mandi, katanya begitu. Bareng saudaraku. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu Saudara jangan tinggalkan lapangan, kita berdoa. Oh, tambah rame saudaraku. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang harus lakukan? Hentikan hujan dalam namaku. Saya bilang melalui mikrofon, hujan berhenti dalam nama Yesus, cuman begitu saja, enggak sampai 2 menit, cet, mandek. Orang belum sampai meninggalkan lapangan, terus begini, ora udan, balik lagi, lihat film, saudara, film Yesus, tentang penyaliban Yesus. Nah di situ saya melihat bahwa apa yang pernah dialami oleh Elia, itu bisa kita alami. Saya berulang kali ya, dari dengan tim saya yang dulu di Bali, di Sumatera, di Kalimantan, di beberapa tempat lah. Saya melihat itu masih bisa terjadi, karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat, saudara ya. Seringkali kita berkata demikian, Pak, saya sudah minta tanda loh sama Tuhan. Dikasih tanda apa enggak? Dikasih Pak. Tandanya apa? Kalau menurut firman Tuhan itu pada waktu tidak turun hujan, Elia berkata, hei bujangku naiklah dan lihatlah, pergilah ke laut. Tanda apa? Tidak ada tanda apa-apa. Sampai 7 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Aku melihat awan setapak. Ya, kita lihat ya dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 sampai dengan 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 46. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia. Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menutup kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta itu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju ke Yisrael. Kita melihat
Tanda diminta 7 kali baru dinyatakan. Berarti berulang-ulang kali dia melihat. Tapi begitu muncul awan kecil setelapak tangan, Elia berkata, naik keretamu, lari dengan cepat ke Yisrael. Tunjukkan dirimu kepada Ahab. Dan Elia hanya mengikat pinggangnya dan berlari, saudaraku, mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Setelah mendapatkan tanda, apa yang dilakukan? Bertindak. Tindakannya apa? Berlari lebih cepat. Kalau diterapkan dalam kekinian, Tuhan sudah memberikan tanda buat Anda dan saya melalui pergumulan Anda. Yang kita lakukan apa? Berlari, katakan berlari. Berarti kita bergerak lebih cepat dari apa yang kita inginkan. Dengan berlari itulah kita akan melihat hujan yang turun. Hujan itu bicara tentang apa? Hujan itu bicara tentang berkat. Tolong ditayangkan Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayatnya yang ke-12 dan 13 ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Perintah yang disampaikan pada hari ini. Saat ini, di gereja ini, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Makanya para gembala sidang dulu senior-senior saya, kalau berdoa selalu mengiting. Tuhan, singkapkanlah tingkap-tingkap langit dan curahkanlah hujan bagimu. Sehingga apa? Kita tidak lagi ngutang, saudaraku. Tetapi kita mengutangi orang lain. Sekarang posisi kita berhutang atau ngutangi? Saat ini loh. Saat ini kita berhutang atau ngutangi? Ngutangi, jujur. Sewenang aku nek wong jujur ini. Tetapi kita harus memposisikan ini. Ya. Anda adalah orang biasa. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku akan menyelesaikan semua hutang-hutangku. Tuhan aku percaya akan menyelesaikan semua pergumulanku. Karena bersamamu aku akan melakukan perkara yang besar. Ayat terakhir, Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Yosua pasal 21 ayat 45. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Coba kata kaum Israel dengan kata saya, ya. Kita sepakat, kita orang biasa, ya, kita adopsi firman Tuhan, kita transformasikan ke hidup kita. Kita baca sama-sama kaum Israel dengan kata-kata saya. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Jadilah oleh karena kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, kita akan nyanyikan satu pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu dan doa itu mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, Saat kenyataan di depanku mengecewakan, mengecewakan, berasa
Kami mewakili Bapak Gembala dan tempat ini dan juga jemaat Zion Permai mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Joko dan Ibu. Kiranya berkat melimpah dalam kehidupan hamba-Mu sekeluarga, dimanapun beliau melangkah kaki, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita akan memberi satu lagi pengumuman untuk hari Selasa ibadah wanita diliburkan, hanya hari Selasa saja karena Ibu Gembala Kembeji. Jadi untuk ibadah wanita hari Selasa diliburkan. Untuk hari Rabu kembali seperti biasanya. Mohon diperhatikan yang ada di depan slide ini, kita bisa menghadirinya ibadah Jumat Agung ya, dan juga ibadah Paskah hari Minggu, dan juga informasi kepada saudara kita yang tidak bisa hadir hari ini, agar mereka bisa dapat datang dalam ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah hari Minggu. Kita akan memberikan beberapa persembahan yang kedua. Kita akan pujikan Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini melalui firman-Mu
iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik, khususnya pada kedua hamba-Mu ini Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, Engkau tetap menyertai, kuasa dan mujizat-Mu tetap Engkau nyatakan atas pelayanan hamba-Mu ini. Tuhan, kalau sebentar seluruh jemaat akan kembali pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.